Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada podcast kita hari ini. Kembali lagi bersama saya Ismul Aksan pada mata kuliah Tracing Data Audit. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjut materi pada sesi yang sebelumnya ya, tentang kode etik akuntan publik. Nah, yang selanjutnya kita bahas tentang peraturan pemerintah atau PP Republik Indonesia nomor 20 tahun 2015 tentang praktik akuntan publik. Nah, di sini membahas tentang ketentuan umum tentang praktik akuntan publik, kemudian ada membahas tentang ujian profesi akuntan publik, kemudian ada pendidikan profesional berkelanjutan, ada penyusunan dan penetapan SPAP, kemudian ada pembatasan jasa audit, kemudian ada persyaratan dan tata cara pengunduran diri akuntan publik, kemudian ada membahas tentang KAP dan KAPA atau OAA, dan terakhir ada tentang sanksi administrasi. Nah, kemudian untuk peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik. Nah, di sini dibahas tentang tugas dan fungsi Komite Profesi Akuntan Publik, kemudian keanggotaan Komite Profesi Akuntan Publik, kemudian tata kerja Komite Profesi Akuntan Publik, kemudian membahas juga tentang laporan kegiatan Komite Profesi Akuntan Publik, kemudian sekretariat Komite Profesi Akuntan Publik, dan terakhir tentang pendanaan. Nah, kalau peraturan Menteri Keuangan atau PMK di sini ada PMK nomor 186 tentang pembinaan dan penguasaan akuntan publik. Nah, di sini tujuan dari PMK 186 tahun 2021 ini yaitu untuk peningkatan kualitas profesi akuntan publik, kemudian meningkatkan kepercayaan publik, kemudian percepatan layanan administrasi, kemudian penataan kembali proses dari persyaratan administrasi, kemudian penggunaan sistem elektronik, kemudian terwujudnya big data profesi akuntan publik. Nah, PMK pertama yang beri dukungan penuh terhadap proses pembinaan pengawasan akuntan publik secara elektronik juga dapat mengatur mengenai penyajian informasi publik kepada masyarakat luas. Nah, itu. Nah, untuk isi dari PMK 186 tahun 2021 ini, yaitu yang pertama penggunaan sistem elektronik untuk seluruh permohonan izin atau perizinan, terus persetujuan dan pendaftaran. Nah, di sini ada contohnya aplikasi profesi keuangan yang berisi dengan layanan ada layanan satu atap profesi keuangan, kemudian pelaporan pendidikan profesi berkelanjutan atau PPL, kemudian pelaporan kegiatan dan usaha, kemudian konfirmasi status akuntan publik. Nah, di sini ternyata sudah ada aplikasi dan sistem elektronik ya yang sudah mengatur atau memudahkan bagi para akuntan publik tersebut. Nah, kemudian isi dari PMK 186 tahun 2021 ini persyaratan izin akuntan publik. Di sini persyaratannya untuk yang pertama untuk daerah yang sudah terdapat KAP atau cabang KAP, itu syaratnya pertama harus lulus ujian profesi akuntan publik. Nah, itu merupakan suatu syarat yang mutlak. Kemudian pengalaman praktik dalam 5 tahun dengan rincian yang pertama telah bekerja minimal 2 tahun sebagai tenaga kerja profesional pemeriksa dan KP, kemudian telah memberikan jasa asuransi paling sedikit 20 penugasan, jasa audit atas informasi keuangan historis pada dua bidang industri yang berbeda, dengan minimal 10 penugasannya tersebut sebagai ketua tim. Jadi harus telah memberikan jasa asuransi paling sedikit 20 penugasan di dua bidang industri yang berbeda, dan minimal dari 20 tersebut ada 10 penugasan sebagai ketua timnya. Kemudian syarat yang selanjutnya tidak pernah dipidana atau tidak sedang dalam pengampunan. Kemudian ada sehat jasmani, terus mengikuti keanggotaan asosiasi profesi akuntan publik, kemudian memiliki KTP, NPWP dan pasport, dan terakhir ya tentunya membayar biaya izin akuntan publik. Tetapi untuk daerah yang belum terdapat KAP atau cabang KAP-nya di kota yang misalnya belum ada, di kota tersebut belum terdapat KAP atau belum terdapat cabang dari KAP tertentu, di sini persyaratannya sama dengan yang ada di poin A tadi, cuma yang membedakan jasa asuransinya itu sekurang-kurangnya 10 penugasan saja. Kalau yang di KAP
daerah yang sudah terdapat KP itu kan 20 penugasan, tapi kalau yang daerah yang belum terdapat, sini cukup dengan 10 penugasan saja. Tapi di sini akuntan publik dilarang pindah domisili sampai dengan akhir masa berlaku izin dari akuntan publik tersebut. Kemudian memberikan jasa akuntan publik sebelum mendirikan KAP pada provinsi yang belum terdapat KAP atau cabang KAP-nya. Kemudian isi yang ketiga, ini tentang penghentian pemberian jasa asuransi untuk sementara waktu. Di sini akuntan publik dapat mengajukan penghentian pemberian jasa asuransi karena alasan yang pertama, jika akuntan publik tersebut sakit keras. Nah, kemudian alasan yang kedua, alasan lainnya berdasarkan dengan rekomendasi dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik. Nah, terus akuntan publik juga dapat memberikan jasa asuransi kembali setelah memperoleh persetujuan dari Menteri dengan melampirkan bukti dokumen PPL atau pendidikan profesi berkelanjutan 1 tahun terakhir sebanyak 40 SKP atau satuan kredit profesi. Nah, tapi PPL ini juga dikecualikan bagi akuntan publik yang baru memperoleh izin pada tahun yang berjalan. Dan yang kedua, akuntan publik yang berhenti dengan alasan sakit. Nah, itu untuk isi yang ketiga. Kemudian isi PMK yang keempat, di sini berlakunya mulai dari 1 Mei 2022 ya. Jadi tiap laporan auditor independen atau LAI itu harus mempunyai kode QR code yang dimana KAP di sini diwajibkan untuk mencantumkan QR code pada laporan audit independen. Nah, sini untuk memperoleh QR code-nya ini pertama harus mendaftar di sistem elektronik, kemudian mengisi nomor LAI atau laporan auditor independen, mengisi data klien, mengunggah laporan keuangan auditan, barulah bisa mendapatkan QR code. Kemudian QR code tersebut kita cantumkan pada lembar yang sama pada tanda tangan opini akuntan publik, kemudian mengunggah file laporan akuntan publik finalnya ke sistem. Ini kalau tidak dilakukan, maka akan ada pembukaan izin selama 1-2 tahun sesuai dengan pasal 39 ayat 8. Nah, selanjutnya isi PMK yang kelima ini berkaitan dengan tenaga kerja profesional pemeriksa. Jadi KAP dan cabang KAP wajib memiliki paling sedikit 2 tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi. Kemudian 2 tenaga kerja tersebut tidak sedang menjadi tenaga kerja pada KAP lain. Jadi jika misalnya melanggar akan dikenakan sanksi peringatan tertulis. Kemudian yang keenam, pemeriksaan terhadap akuntan publik dan KAP. Nah, di sini ada 3 jenis pemeriksaan. Yang pertama ada namanya pemeriksaan reguler, kemudian yang kedua ada pemeriksaan tematik, dan ketiga ada namanya pemeriksaan khusus. Nah, tindak lanjut dari hasil pemeriksaan ini, Kepala Pusat dapat mewajibkan akuntan publik KAP, cabang KAP untuk menyampaikan rencana perbaikan dan implementasi atas rencana perbaikan dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemudian yang ketujuh berkaitan dengan sanksi administratif. Di sini ada 4 jenis sanksi administratif. Pertama ada namanya pelanggaran ringan, yang dimana kondisinya itu jika tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan. Di sini pejabatnya karena tidak terdapat dokumen perikatan jasa asuransi yang dibuat oleh KAP yang bersangkutan. Kemudian sanksinya itu berupa rekomendasi melaksanakan kewajiban tertentu ataupun peringatan tertulis. Kemudian jika terjadi pelanggaran sedang, ini kondisinya ketika memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap laporan. Kemudian sanksinya yaitu dilakukannya pembatasan terhadap pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu misalnya, atau pembatasan pemberian jasa tertentu. Kemudian ada pelanggaran berat. Di sini jika pelanggarannya itu kondisinya jika memiliki dampak atau pengaruh yang signifikan terhadap laporan. Ini faktornya itu salah satunya karena tidak membuat kertas kerja secara memadai. Sanksinya akan dilakukan pembekuan izin. Dan terakhir ada pelanggaran yang sangat berat. Ini jika pengaruhnya sangat signifikan terhadap laporan. Ini karena tidak melaksanakan prosedur atau tidak membuat kertas kerja secara ini,
Kemudian sanksinya lebih berat lagi, yaitu pencabutan izin. Nah, kemudian untuk yang ke-8 tentang pendidikan profesi berkelanjutan, di sini auditor atau akuntan publik wajib mempertahankan kompetensinya dengan mengikuti yang namanya PPL atau pendidikan profesi berkelanjutan. Nah, itu minimal memperoleh sebanyak 40 SKP per tahun. Nah, syaratnya itu untuk memperpanjang izin akuntan publik harus minimal mengumpulkan 120 SKP dalam 3 tahun terakhir. Kemudian syarat setelah menjalani penghentian pemberian jasa assurance itu 40 SKP dalam 1 tahun terakhir. Kemudian ada kertas kerja. Di sini akuntan publik atau auditor diwajibkan untuk membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kerja tersebut. Kemudian kertas kerja tersebut wajib menggambarkan proses dan hasil kerja dari akuntan publik dan disusun sesuai dengan SPAP atau standar profesional akuntan publik. Nah, jika tidak dilakukan, sanksinya maka pembukaan izin 1-2 tahun. Nah, kemudian untuk penggunaan nama KAP, di sini peraturannya nama yang digunakan pada KAP adalah nama pendiri yang merupakan akuntan publik dan tidak disertai dengan pencantuman gelar. Jadi contohnya kayak ini, Kantor Akuntan Publik Kumala Hadi Kuncara Sugeng Pamuji dan rekan. Jadi gelarnya tidak dimasukkan. Nah, kemudian yang ke-11 tentang penyediaan informasi publik. Di sini kepala pusat menyediakan informasi publik kepada masyarakat yang diperbarui secara berkala. Jadi isi dari informasi publiknya tersebut yang harus dipenuhi yaitu pertama informasi tentang akuntan publiknya, terus informasi tentang KP-nya, cabang KP-nya, KP asing, kemudian organisasi audit asing, kemudian informasi laporan auditor independen yang telah didaftarkan, kemudian laporan keterbukaan KP dan cabang KP. Kemudian yang terakhir tentang pengembalian permohonan. Di sini permohonan perizinan, persetujuan, pendaftaran akan dikembalikan jika yang pertama ada kriterianya belum sesuai dengan persyaratan, kemudian status wajib pajak dinyatakan tidak valid, kemudian yang ketiga belum melunasi denda, yang terakhir penugasan belum didaftarkan oleh KP dalam sistem P3K. Kemudian permohonan perizinan, persetujuan, dan pendaftaran akan ditolak jika tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam PMK 186 tahun 2021. Kemudian pemohon pernah disanksi berupa pencabutan izin akuntan publik. Kemudian KAPA dan OA pernah dibatalkan status terdaftarnya oleh Menteri. KAPA dan OA yang sedang melakukan kerjasama dengan KP lain. Mungkin untuk kali ini, untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Kita lanjut pada sesi berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.